Kamera roll. Audio roll. Selamat datang di KFC. Keren buat para pemain. Garuda Pak Gope. Kenapa tiba-tiba mainan ini kaget? Biar seru aja biar nggak tegang. Oh iya. Emang tegang, nggak ada yang tegang. Orang dari tadi santai-santai. Takutnya pemain lagi nungguin ini. Iya. Ini apa? Art nebak. Garuda apa Gope? Lo apa? Gope gua. Garuda lah. Agak bersinggungan ya. Kita Gope sih. Lah, nggak boleh. Oh, lu milih? Oh, lu milih juga. Oh. Ya yaudah gue juga Gope sama kayak Dika. Ya udah kita semua Gope. Lu Garuda. Ya lu Garuda. Lu Garuda berarti. Lu Garuda. Boleh kita Garuda. Tadi dulu kalau bener apa hadiahnya? Hadiahnya ya sehat selalu. Tapi menurut jurnal gua, kalau misalnya ngebukanya tangannya ke atas, itu biasanya keluarnya Gope. Lo yang ini sini Gope. Gope kalau begini. Kalau begini itu biasanya Garuda. Oh gitu. Nah, Nanti mulai dari kalau mana? Kalau apa? nih, kalau gini, ini kalangan lagi nih. Ini jadi dua. Lu nggak bisa nih. Aduh, nggak akan kelihatan kalau gini. Iya sih. Oh ini apa dipaku? Dipaku, iya. Gini, kalau ini jadi dua nih, susah nih, nggak bisa kebuka gitu. Ini boleh dibuka aja nggak? Waktu gue potong tangan lu. Lama-lama. Gope. Kita sehat selalu. Alhamdulillah, itu yang saya inginkan dari dulu. Udah lama banget gue dapet kuis, sehat selalu gitu. Iya, iya. Emang kenapa lu umur ya? Iyalah pasti kita harus mulai sadar. Lu berapa sih Dik? Gua 40. 40 pas? 39 tahun ini. Tahun ini? Tahun ini 39. 39. Ya, nggak terlalu tua lah. Lu juga kan di bawah gua kan, 2. Gua 35. Oh, lu beda 4 tahun sama Beda gua. 4 tahun gue sama lu. Sama Wahoy dia beda berapa tahun sama gue? Berarti sama gua jauh banget. Jauh. Sudah tentu dong. Kan udah seminggu lagi mau stand up fest. Iya, betul. Seminggu lagi. Lu ya lu kenapa mau di sini deg-degan bukan nyiapin materi malah ke sini. Udah ada kita mudah. Udah ada. Oh, iya. Ini keluarin sekarang materi lu. Ya. Entar aja. Yang nonton disihir tadi sama lu ya. Ayo present. Jalan-jalan ke Bandung, jangan lupa beli batagor. Cakep. Kalau lupa gimana? Apa? Kalau lupa beli batagor gimana? Iya. Salah soalnya ya walaupun istri gua orang Bandung. Iya. Kadang gua kalau ke Bandung suka nggak beli batagor. Benar. Ayah belinya apa cuanki? Gua beli takoyaki inget gak lo? Oh iya. Yang di Bandung kita pulang gua suruh beli takoyaki Udah, lo. jangan makan batagor. Ya udah. Mana? Kalau lupa kita bingung ya. Iya. Lupa ya. Susah nyarinya lagi ntar. Pantunnya ganti berarti. Pantunnya tetap sih. Soalnya udah disiapin itu kan. Enggak. Ya udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Udah enggak usah. Terus lupa. Enggak. Ayo udah. Ya, pantunnya ganti nih. Ya udah. Roma Irama Cinta Ani. Jalan-jalan beli es teler. Cakep. Ini komik dari Bogor. Beli tepuk tangan buat Dani Belen. Dani Beler. Gila. Luar biasa. Jadi banyak dikenal sebagai Mister Kombut. mendingan gini aja. Oh iya, mendingan gini Mister aja. Kombut. Iya. Mendingan gini aja. Lu udah berapa orang Apanya? yang ditinju sama lu? Emang dia gelar tinju Indosiar. Iya, kan pertanyaannya kombot kan, yang ditinju 3. Kalau yang kombot banyak. Ada terus. Lucu banget. Lu tuh sampai sekarang sampai sejauh ini ya, yang udah kombut sama lu itu berapa orang? Terhitung kah? Heeh. Enggak kayaknya dah. Oh. Soalnya kan termasuk kombot suci ya. Ya. Termasuk kombot suci berarti Oh itu Suci tuh berarti hitungannya Kombut Pro ya. kombot pro Kalau yang lain kan tuh kombutnya ya udah ya. biasa gitu. Kecuali gua kan doang yang bayar ya. Iya Ya, benar. gua kombut bayar. Iya. Berapa kali gua kombut sama Beler bayar? Oh bayar? Bayar. Walaupun sering telat ya bayarnya. Tapi yang penting kan lu bayar. Yang penting lu bayar, enggak masalah. Bayar gue karena gue menghargai buah pikir. Benar. Buah pikir. Buah yang paling hebat, merasa paling buah dan paling hebat. Cuman dipisah. Ya, jadi gimana? Kekanak-kanakan sekali. Kekanak-kanakan sekali. Makin tua tuh makin jadi anak-anak, Jis. Iya lagi. Iya tahu. Gue tuh udah di fase itu deh. Di fase? Fase tua. Itu mah iya. Iya, Kalau iya. kita belum. Ya Ler, berapa orang tadi? Berapa, Ler? Kalau yang nggak kehitung pro ya 6 sampai 10 lah cuman.
Banyak banget bang, nggak Lah, kayak itu. 6 sampai 10 mah nggak banyak. Ini kombutnya tuh Oh, kombut santai kombut sama yang santai apa berbayar. intens gitu maksudnya Oh, kayak, iya, kan iya. ada yang baru ketemu nih misalkan ke Jakarta kombut dong gitu cuman sekali udah beres. Dulu itu siapa yang baru ketemu tiba-tiba kombut siapa? Anjing juga. Banyak bang. Orang nggak kenal. Enggak, maksud komik-komik. Komik-komik. Lagi turun di pom bensin. Bang, saya mau kombut bang. Bentar saya ngisi bensin dulu boleh nggak? Ya sambil ngisi bensin boleh lah bang. Ini emang tentang bensin keresahannya. Jadi kenapa ya bensin itu ada gitunya? Aneh banget udah ketemu langsung. Tapi ada yang kayak gitu, suka ada yang kayak gitu. Enggak, kalau orang random enggak. Komik-komik. Komik-komik, gitu. komik-komik. Mau yang lama mau yang baru kadang-kadang kan kalau main ke komunitas suka sharing aja bang kombut dong. Cuma sekali itu doang tapi Iya, tidak iya. berlanjut gitu. Iya. Kalau yang intens banget sampai sekarang tuh dari dulu sampai sekarang Primawan masih. Primawan. Primawan masih. Anjing lu, gila juga ya maksudnya materi Primawan kan lumayan rada puyeng tuh. Nah itu. Lu berarti bisa ngebongkar itu semua. Nggak bisa, dengerin aja. Oh, itu bukan Oh, kombut. bukan kombut itu mah dong. Ini dongeng. Iya, ngedongeng aja. Ngobrol. Nggak usah sharing, kayak kan nggak mungkin teknik apa pembiasaan gue dibawa ke Primawan kan. Jadi dia tuh kadang-kadang kombutnya bang butuhnya misalkan gue butuh sudut pandang dari lu atau menurut lu nih kalimatnya udah efektif belum gitu. Ya atau menurut lu nih gue gila nggak gitu. Stres gak sih gue gitu. Karena orang banyak bilang, ya lu kayak orang stres dah. Iya. Kalau stand up kalau yang belum kenal. Iya. Kalau udah kenal, iya. Iya. Makin. Malah lebih stres. Banyak anak-anak Bogor, Remin, banyak Remin Bajar juga. juga. Sama, kita saling kombut gitu. Lu pernah ngerasa capek gak sih kayak pengen udah latih gitu kan. Capek anjing gitu kayak. Itu lebih ke marah sih dia, bukan capek. Enggak maksudnya kayak ngekombutin orang tuh kan lebih Muak gitu ya. Iya, lebih capek tau daripada ini kan kalau misalnya gue bikin materi nih. Materi itu kan masih ngasal. Dikombutin tuh kan untuk nyari lebih tajamnya itu kan. Betul. Nah, tugas lu kan sebenarnya lebih effort dibandingin yang nulis pertama tuh. Iya, betul. Dan kalau udah banyak orang kan pasti aduh dengan banyak sekali sudut pandang. Betul. Tapi kadang gue seneng, Kang, ngejalaninnya. Oh. Kayak misalkan, oh ini berarti sharing buat gue juga ternyata. Kayak misalkan ada materi nih, set. Terus kata gue, ini dibongkarnya agak sulit amat ya. Nah itu tuh tantangan juga buat gue. Oh. Jadi dia dapat, gue dapat gitu caranya. Tapi kan dapat ke elunya dapat ya lu berhasil mecahin itu. Kalau dia kan dapat gue punya materi nih. Iya, Betul. jadi- Lu dapat itu doang tadi, bisa mecahkan doang. Bisa misahin doang. Gue pikir lu kayak ini ada materi, misalkan satu orang kombut sama lu, terus lu bisa, gue juga bisa bikin nih materi yang dari bahan ini. Enggak? Bisa gitu juga. Oh, oke. Cuman kan kalau misalkan langsung dibuat sama gitu pembahasannya, kayak seakan-akan jadi kayak lu mah terinspirasi dari dia gitu. Jadi sebenarnya bisa juga. Ada contoh yang kayak gitu. Ada contoh yang kayak gitu. Oh iya ada. Iya. Materi lu. Gua sama Remin tuh kadang-kadang tipis-tipis pembahasannya gitu. Oke. Remin bahas keterkenalan, gue juga punya jok keterkenalan. Oh, iya. 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 Karena kebiasaan itu jadinya saling Terbentuk. Kan waktu Remin juara 1 lu juara 2 kan? Juara 3. Juara 3 ya? Iya, juaranya Mamat. Mamat, itu harusnya juara 2 ya lu tuh. Mamat tuh ini, Pemabuk. bukan. Mamat tuh nyandra orang Kompas. Gue tuh apa ya amazed sama orang yang bisa ngekombutin orang dengan banyak premis yang beda-beda. Pusing tau kayak gitu. Pusing, bener, Kang. Tapi itu menantang, balik lagi ke yang tadi. Kadang kalau misalkan gue menghindari kombut ya, kadang-kadang gue juga buntu kalau bikin materi. Iya. Jadi sebetulnya kalau kata Ko Ernest, kombut itu bukan meminta punchline. Iya. Tapi diskusi bagaimana ngebuka jalur, memperbanyak sudut pandang. Iya. Kayak misalkan kita mentok nih di sini-sini mulu, coba buka jalurnya, main mappingnya gitu. Iya. Nah, itu. Karena kalau meminta punchline mah enaknya punya penulis aja. Punya penulis. Kayak gak kan sama gue sempet sama Beler dan gue mau stand up di Jogja ya waktu itu Jogja. ya, Covid. Temanya ini dan gue gak sempet bikin tapi udah gue iyain. So, acaranya lo dapetnya gue kasih juga nih bagiannya gini bikin. Iya. Pas pulang Covid gue. Oh yang waktu itu yang lu naik kereta. Oh. Gue kayaknya gue nyebarin satu gerbong gue deh. Itu ya gue tahu itu ingat. Beberapa kali Beler juga sempat ini bantuin gue ngerapihin, bantuin Rumah. kombut juga. Bukan. Oh, Bukan saling ngomongin materi. Materi. Kalau ini Didi baru Oh, rumah. iya. Lu Ini kan bukan bayangin lu Didi. udah ada pekerjaan lain selain kombutin lu bantuin gua sekalian kalau gitu buat rapin rumah. Renov ya. Kalau Rumah Kang iya. Didi ya itu. Rumah bukan rumah keluarga juga itu bantuin enggak? Lagi belajar kan saya juga. Nah, gimana sih keluarga kalian?
Oh keluarga ada nggak? Tenang Pak, tenang. Aman. Ya. Karena lu banyak contoh. Jadi lu kayak tidak mungkin kayak gini gitu. Bagus. Harus kayak gitu Jis. Biar ada premis. Sabar. Kaget gua. Sangkain gua ini kursinya panjang gua. Tadi Nggak ada kan kita. Ini kan udah berapa episode di sini. Masa nggak apal lah. Ini udah episode kelima lu di sini. Masa lu masih nggak tahu? Lupa saya. Radika Jamil tiba-tiba abis nasehatin slapstick. Anjay emang pemain. Jadi Beler, Bang, kalau prasasti batu tulis itu kira udah dilewatin itu. tapi itu ada kan? Ada. Bogor kan? Bogor. Jambu 2. Ya apa? Iya. Prasasti Jambu 2 kan? Prasasti Jambu Sekarang 2. jadi mall. Sekarang jadi mall, betul. Jambu 2. Plaza Jambu 2. Plaza Jambu 2 ya. Tahu lagi. Tahu. Lu sejarah lu lumayan bagus Jis. Loh, itu tembusan kalau kita mau ke puncak, kalau biar nggak ketangkap polisi. Iya. Lewat belakang. Lewat belakang. Belakang polisi. Jadi nggak kelihatan. Mana ini tadi? Mana ya? Tadi perasaan ada orang lewat ya mana ya di belakang. Gitu. Aduh capek. Minggu depan stand up fest lo, jangan bercanda mulu lo. Harusnya deg-degan. Ini waktunya Jis untuk ngeluarin semuanya dulu. Supaya di sana bingung. Pas di sana aduh lucunya hilang ya. Udah dihabisin di sana ya. Panik Pak, yang nonton berapa ribu Jis? 2.800. Aduh. Kayak juga teman-teman, gua akhirnya mikir ya. Kayak juga sama nih, lu juga mungkin teman-teman lain. Ngapain sih bikin ini? Kayak gitu. Kayak akhirnya kita berpikir cuman, aduh DP gedung udah lunas. Terpalang ya. Udah lunas, udah pada nyetak kaos, editor nggak bisa refund. Bisa sih di refund, tapi masa sama abangnya ditempel di tembok gitu. Editor gitu, Ajis, Dika, Beler, all akses ini adalah buat apa? Dibikin pesawat yang gitu temennya. Pesawat gede di tembok. Nggak usah lah, kita besok-besok nggak usah bikin acara lagi lah, capek. Kalau gue mau ngikut gimana Pak Presiden aja. Pak Presiden bilang enggak gua. Harus ngomong apa gua? Tapi gua sponsor cuma satu. Tapi sponsor kita Nivea Men. Mantap. Aku cinta Nivea Men. Nivea Men, terbaik memang terbaik. Ada. Tapi makasih juga buat MRT Jakarta. MRT Jakarta juga. Udah liat belum? Besok udah mulai ada nih. Belum, iya. Foto-foto kita ada. Oh gitu. Di rumah. Aku sampai lupa punya foto. Balik ke Beler. Ya. Ini di stand up fest aja udah ada yang ngekombutin lu belum? Ada yang minta dikombutin enggak? Ini materi Line buat up stand up fest. Stand up fest. Anak Bogor ya? Iya, paling yang dekat-dekat aja. Ada ya? Bang Jui. Bogor yang main Jui ya? Iya. Jui, lu, Remin, Fajar, Nugra, Nugra, sama Zawin paling. Zawin. Oh. Tapi kan Zawin udah nggak ke Bogor. Iya dah. Iya dah. Berarti Zawin lebih banyak ke itu kan UIN. Zawin udah di UIN. Kalau yang profesional, lu tuh udah kombut apa aja? Dia apa? Suci. Gimana ya gue bilang? Suci satu. Sama salah satu founder bang. Dapat kesempatan. Gue tahu. Ya, Isman AS. Hah? Bukan, kan Kang Isman jarang stand up. Oh iya. Lo lebih nyari Pokemon kan? Bagus. Dia nyari Pokemon dulu ya. Dapat legend, Pokemon legend kan dia mana? Mantap di Bandung dia jalan keliling mulu, terkenal dia. Kang Isman. Sambil gini ya. Tangkap. Ada gitu. Gue soalnya waktu itu pernah pas lagi event di hotel. Lagi briefing nih, kita mau briefing, mau manggung kan. Terus kayak gitu. Bentar. Ada Pokemon bagus dia. Dia jalan keluar kata, "Man, kerja." Kata. Dia nyari Pokemon anjir. Aduh, lucu banget Isman. Briefing lagi. Itu shock banget sih, tapi founder gue itu, founder kita, founder. Stand up Indo. Lo ada founder yang ada salah satu kesempatan untuk diskusi dan kombut secara intens tuh sama salah satu founder. Ya. Dan itu momen yang sangat langka sekali. Dan lu juga dapat insight juga kan? Dapat insight juga cara dia nge-breakdown materi untuk spesial tuh ternyata panjang juga. Buat spesial. Buat spesial. Panjangnya gimana? Apa? Maksudnya lama gitu atau detail? Panjang prosesnya tuh nggak cepet gitu, nggak 1, 2, 3 doang, tapi ada 4, 5, 6 gitu. Oh, ya. Panjang penulisannya prosesnya, berarti ya. Iya. Berarti Bukan itu. Bukan. Itu ngabisin spidol, Dika, bukan beda. Lagi ngabisin spidol. Ngabisin bisa diketik kan. Oh iya bener juga. Iya. Gue masih pakai spidol Oh masih lo? di laptop. Laptop lu penuh ya? Bisa Digambarin. dihapus. Oh iya. Kan laptop yang itu, Dik, yang anak kecil itu loh. Iya, bisa
siapa sih? Set, ada. Tablet. Iya. Tablet. Lu udah persiapan buat anak ya? Belum boleh pamali kan. Oh iya pamali ya. Oh kalau Bella udah. Udah Udah punya anak. Udah punya anak. Anak lu satu. Anak satu, baru satu. Lagi hamil lagi katanya. Enggak belum. Oh, bukan. Baru satu. Siapa itu ya? Baru satu. Siapa? Adit Nganga kali. Bukan. Siapa? Adit Ngange? Adit Nganga. Lagi hamil lagi. Lagi hamil lagi. Oh, Adit Nganganya. Anak kedua. Oh iya. Betul. Bukan Adit, istrinya yang hamil lagi. Istrinya hamil, Aditnya Nganga. Anak satu. Anak satu. Cowok cewek. Perempuan. Waduh, perempuan. Umur berapa? Perempuan umur 1 tahun. Wah, lucu banget. Lagi lucu-lucunya. Namanya siapa, Dan? Namanya Arumi. Arum. Basin. Nah, Baksil. Bakso. Dikejar. Orang udah lu masih Udah enggak dikejar. ya? Bensin? Arumi bensin. Arumi bensin. Dia jalan Pertamini ya. Arumi apa namanya? Arumi Nadira Andaya. Bagus namanya. Iya. Arumi itu dari surat Arum. Arum, betul. Arumi Nadira Andaya. Andaya. Nadira itu Nadir, titik nadir, titik Dari rendah. Jadi Bukan. rendah bukan? Dari apa? Nadira itu apa sih namanya, anak yang baik dan penyayang kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, koreksi. Nadira. Nadira. Emang itu yang bikin bukan lo? Bukan. Oh, emang dikasih. Nadira. Kasih itu emang ngerembukan gitu. Oh. Lu mau apa Nadira? Ya udah dah gitu. Oh, se-RT. Rame ya bikin nama anak lu ya. Anjing kayak bikin 17-an. Istri gua sama gua tuh ini Bang, ada Nadira Arumi Nadira Andaya, anak Dani dan Tia. Seru banget. Pasti selalu ada gabungan-gabungan nama. Iya. Lu tapi udah ngerasain kayak gitu juga nggak? Ada sedih kalau sama anak kan ada baby blues namanya. Ada baby blues. Lu nya ngerasain apa? Istri lu yang ngerasain? Nah, ini kan Kang Dika lebih dulu ya. Kalau baby blues tuh secara pengertian seperti apa sih? Ini ya mood swing kayak gitu, tiba-tiba nangis, ngerasain kayak aku tuh kayaknya nggak bisa ngerawat anak deh, anak gua nangis mulu, jadi Minder gitu. gitu ya, kayak minder. Baby, iya minder, nggak sanggup kayak ngerasa, nggak sanggup. Kalau bapaknya lebih ke anjing nangis dua-dua aja. Siapa yang menenangkan nangis, bingung. Jadi bapaknya nangis bertigaan, satu rumah nangis mulu, aduh gitu. Itu baby blues biasanya. Iya. Emang circle nangis ya? Circle nangis semuanya. Waalaikumsalam. Ini kita bawa air mata Kang Dika. Oh yang tadi gua nangis, Oh, nyambung cepet sama ya. juga ya. Langsung asin dong. Iya cepet loh. Juga bayi ada nama, air juga ada namanya. Ada. Apa nih namanya? Arsan ini. Arsan, apa tuh? Air kesuksesan. Arsan. Suksesan. Ada aja. Ada terus. Oh gitu baby blues. Baby blues, tapi biasanya kan istri lo yang baby blues. Lo udah ngerasain belum bini lo? Ngerasain awal. Di itu biasanya di bulan-bulan 3 bulan awal ya? Atau bagaimana sih? Baby Di blues? beda-beda sih, ada yang pokoknya setahun pertama tuh biasanya suka ada baby blues. Oh, oke Gitu. oke Iya, oke. gua 3 bulan sih, Tuh 3 kan. bulan awal. Dia Kayak selama 3 bulan. kaget nerima orang baru gitu udah gitu pola Oh jadi pas datang, aduh anak, ya Allah ada anak. Kan udah diazanin. diazanin. Nggak mungkin Udah tahu. kaget. Sangkain kaget gitu. Udah nunggu itu bakal keluar anak gitu. Ada 3 bulan awal kayak gitu? 3 bulan awal kayak gitu. Kayak belum siap nerima orang baru, terus pola tidur kan beda ya. Jadi kalau bayi tuh kadang-kadang malam suka bangun, waktunya kita istirahat jadi aduh capek nih. Jadi begadang ya. Jadi begadang kayak gitu. Apa yang lo lakuin berarti tuh biar support istri lu gimana tuh waktu itu? Menenangkan. Menenangkan. Iya, usap-usap punggungnya. Soalnya serangan masuk dari mana aja tuh, Bang Ajis. Maksudnya? Kadang-kadang dari circle keluarga juga. Kan istri saya kan bukan ASI ya. Jadi Oke. keluar ASI-nya tuh sebentar gitu, sisanya tuh formula. Jadi banyak yang bilang, kok nggak ASI? Udah mah stres mikirin anak pola tidurnya berantakan. Terus dari orang luar tuh nganggap kalau nggak ASI itu bukan Nggak baik, anak ya. baik gitu. Itu tuh stres juga, Bang Ajis. Gua nggak asik gua. Emak gua apa? Kita pakai sufor. Emang awal-awal doang pakai sufor. betul. Susu Formula One. Lembut ya. Lembut ya Lembut Anda ya. anaknya ya. Tapi ngidam gak waktu itu? Enggak, alhamdulillah. Pas lagi hamil? Enggak, alhamdulillah. Elunya? Ngidam. Biasa. Tapi benar, Bang. Emang ada Iya memang lu iya. enggak? Gua enggak. Istri gua waktu itu ngidamnya dia yang ngidam bukan gua. Oh, oke, Langsung oke. beli minta motor. Sumpah Scoopy, pingin Scoopy gitu. Kayak Scoopy gitu. Aduh ganggu nih lama-lama. Bukan ngidam ya itu mah ya. Lebih nuntut itu mah ya. Bukan ngidam. Bukan ngidam itu. Iya. Kayak tahu banget suaminya punya duit gitu ya. Karena si Ulfa udah mulai. Udah mulai Bang Haji. Udah mulai Aneh-aneh. Wah, gue tahu itu kalau aneh-aneh bukan anak gue yang minta, itu dia. Gue tahu. Oh gitu. Gue tahu. Nonton ya nih. Dia nonton.
Canda. Tadi apa nih maksudnya nih? Gitu ya. Lupa. Aku suka momen-momen itu. Ada. Ngidam paling aneh apa? Bini lo? Ini asinan. Karena kan selama hamil kan jarang makan asinan. Tapi kan di Bogor banyak asinan Bogor. Betul, cuman agak susah Bang Ajis dapetannya. Di Bogor susah asinan? Istri kan tinggalnya bukan di Bogor kota. Oh, lu berdua bukan tinggal di Bogor kota? Iya, di rumah mertua saya tuh, mamanya dia. Jadi dari daerah itu ke Bogor kota tuh agak jauh gitu. Oke. Cuman masih oke lah, Iya. segala macam. Lu nggak ada yang paling aneh berarti asinan doang. Asinan doang. Tapi bini lu suka asinan tadinya? Enggak, suka Jadi rujak bebek. Tapi kalau asinan yang cair itu Enggak. jadi aneh nih kenapa tiba-tiba. Oh, Cuman masih gampang. betul. Malah guanya yang banyak mau Bang Ajis. Lu ya? Iya, karena kan gua nahan kayak aduh, nih udah lahiran terus harus nenangin dia. Jadi balas dendamnya di makanan gitu. Oh. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Gitu. Bukan balas dendam kali, tapi lebih rilis pikiran juga ya. Iya, Kayak stres rilis lah ya. Maksudnya Iya. kan lu juga punya tekanan juga kan. Tapi biar lu nggak marah, lu milih buat makan. Milih buat Oh, iya juga tuh, bagus juga tuh. Banyak yang kayak gitu, banyak. Jadinya jadi gendut dong lu. Iya, makanya naik berat badan nih. Oh ya? Yes, 98 sekarang. Ini Salah. nggak Keliru. Emang benerin rambut tadi cuma pakai gelas. Ya, iya. Emang nggak boleh kan? Boleh benerin rambut. Boleh pakai tapi gelas. aneh sih, boleh tapi Boleh. aneh. Sebenarnya kalau ngomongin masalah nikah, lu masih suka kepikiran gak sih? Apa tuh? Bentar dulu, bentar. Kenapa? Tadi kan lu ngangkat ini minum. Lu ngangkat ini? Buat benerin rambut? Nggak boleh. Emang beneran nggak diminum ya? Enggak, benerin rambut. Awas lu minum ya. Iya. Awas lu minum ya. Awas. Nanti lu Ketahuan. ya anak kecil. Kemarin nih ada kita kan posting yang kemarin. Ya. Ajis, Kang Dika mumpung ada Kang Dika, suruh ini dong kayak dibuka stand up Indo. Suruh ngapain tuh? Apaan? Tiger Sprong. Nanti ya Tiger Sprong ya. Ditutup Jis ada Saweria, mendingan udah nanti gua Tiger Sprong ada Saweria mah. Oh ini pakai Saweria aja ya? Iya. Ah malu gue ntar tetangga ngomong. Tetangga ngomongin. Dia mah pakai Saweria masa YouTube-nya gitu ya? Iya enggak. Kayak orang minta-minta katanya Iya gitu. bener-bener. Padahal sih seru ya. Iya. Terima kasih orang baik. Iya dong, terima kasih. Kecil aja Jis, kecil aja. Di ujungan situ tuh. Di sini. Iya, di ujungan situ kecil aja. Bisa di-scan? Hah? Bisa di-scan? Ya, dilihat aja. Di scan mah nggak bisa. Oh kalau enggak taruh QR. Terus pas dilihat gambar-gambar jorok. Di directinnya ke sana. Jadi harus bikinin keluar. Tapi kalau lagi ada orang yang lu ngapain ya? Ini, aduh, nyetel YouTube-nya aja sah. Bahaya nih. Sebenarnya kan pas lagi nyiapin nikah, bokap sakit kan? Gimana tuh? Pas nikah meninggal tuh? 1,5 minggu kalau nggak salah Setelah- menjelang pernikahan. Menjelang. Oh. Iya, bokap wafat di situ. Iya. Jadi perasaan kayak roller coaster tuh. Iya lu. Harus bangga apa sedih, senang apa sedih. Kok seneng? Kok bangga? Bangga mau nikah kan? Oh bangga mau iya. nikah. Iya, sedih Oke, karena oke. kehilangan gitu. Bingung tuh di situ tuh. Lu nggak ngapa-ngapain gitu. Nggak ngapa-ngapain. Ini dong sempet apa ya? Yang ngedrop pasti ya dan Drop pasti. karena kan di momen bersejarah pasti ya. Momen bersejarah. Iya. Tapi waktu itu gimana cara lu buat berdamainya tuh? Karena tuh waktunya nggak panjang loh, itu 1,5 minggu kan? 1,5 minggu. Iya, nggak panjang tuh. Gimana tuh berdamai dan? Karena ini sih ada quotes teman-teman, hidup harus terus berlanjut. Tambah banyak teman-teman yang kondisinya lebih parah gitu dibanding gua gitu. Oh, nggak Jadi nikah-nikah. udahlah, ya nggak, Teman-teman. udah nggak nikah, bapaknya meninggal. Wah, sedih itu. Kasihan kan? Sedih. Iya, kata gua, ya mending gua gitu. Iya, jadi nih kan nikah. Minimal ada satu Minimal ya, ada ya. satu yang dikorbanin. Dia enggak, kehilangan dua-duanya. Mending nikah. Bapak meninggal batal nikah ya, ini juga. Kan yang seru ya kalau misalnya, bukan seru sih, maksudnya kalau dalam Jadi ya gimana? dalam suasana berduka itu kan kadang-kadang malam tuh teman suka datang bang, Ya. Ya. ngopi ngasih belasungkawa sabar ya gitu. Nah disitulah tempat kita sharing. Nah orang itu yang ngomong itu, lu masih mending gitu. Bokap nggak ada, gue batal nikah gitu. Udah jadi nikah gue mah nggak dua-duanya. Dalam hati gue ya juga ya gitu. Jadi itu yang bikin gue kayak oke lah gitu. Toh nggak bisa dikontrol jet kan hidup mah gitu. Kontrol Wis, aja. kontrol jet, diandu. Kontrol jet, diando. Iya. Iya, tapi kebayang roller coaster perasaan lu ya. Mm-mm.
Lu sedih nggak pas lagi ijab kabul gitu, nggak ada bokap? Oh lebih sedih gue salah. Salah ucap. Lu salah ucap. 2 kali bang. 2 kali salah? Enggak. Diulang. Sekali salah, 2 berhasil. Baru berhasil. Oh, 2 berhasil. 2 kali. Bang aja sekali kan? Sekali. Langsung sah. Iya. Nanti kan? Lu kenapa salah? Itu deg-degan bang. Baca tapi? Hafal? Baca sih. Kan Kan ada itunya nih ya. Cuma pas gini tutupin. Ya. Lu yang nutupin. Lu yang salah dong kalau gitu, mah ngapain ditutupin? grogi bang. Iya sih, Itu di depan penghulu tuh kayak hidup semati nih. Jadi grogi, salah nyebut apa gitu. Kalau nikah tuh persyaratannya apa sih? Saya nikahkan. Beda-beda. Ada saya nikah. Saya terima nikahnya. Saya terima nikah dan kawinnya. Ada juga saya terima nikahnya, istri sama bapak. Ada lagi ntar istri sama bapak terus ujungnya putri dari ini. Panjang banget. Panjang. Aneh. Gue nikah gitu, panjang banget nih. Oh iya? Tulisannya panjang banget, terus bawahnya ada seafood apa. Enggak, itu udah pesanan. Itu udah menu. Ini emang pas diginiin, Itu Bang apa? ngomong, nggak digituin. Lu baca aja terus ke bawah. Bang ini baca, oh iya maaf. Lagi fokus gitu. Tester makanan. Gue lagi nyari apa yang enak ya? Enggak ada. Udah nikah Ini nyari aja menu. lah. Nikah aja lah, habis itu nikah. Dikasihnya menu di bawahnya. Saya terima nikahnya seafood. Apa nih? Gitu. Ke bawahnya tulisan seafood, asam garam. Keceletot berarti ya? Keceletot gitu ya? Slip of tongue kali itu mah. Iya. Terus respon ininya gimana? Itu bercandain si penghulunya, ayo gitu, ayo. Lu Masa gini aja? gini, gitu ya. Enggak. Oh, enggak. Itu tuh keluarga sedikit kan yang nonton. Jadi yang lain tuh suruh pada keluar biar nggak tegang gitu. Oh iya. Oh, gara-gara tadi salah, keluarga yang lain keluar? Enggak dari awal. Dari awal. pertama, Oh iya, gitu. iya. Kebetulan sempit kan KUA-nya kan. Terus pada keluar. Oh, di KUA lu nikahnya? Di KUA. Gue pengen banget tuh di KUA. Gue pengen dulu. Gue mau Ulfa pengennya di KUA. Gue pengen di KUA. Ulfa pengennya di situ. Ya sudah tentu pasti yang di situ dong, bukan di KUA. Iya. Tapi akhirnya gue juga mikir, ya gue juga pengen di situ. Iya. Karena kalau di KUA, kebayang dong jam 6 pagi, Dadam Jackson. Oh iya benar. Kebayang, iya. Kan nggak bisa sempet. di KUA, bisa jam kabulnya dong, bisa itu ke acara, Jis. Lah, capek dong. Lu persepsi di mana? KUA? KUA kebetulan deket. Ada. Resepsi di KUA, resepsi di rumah. Lah kenapa nggak di KUA? Ada tuh tempatnya. Sempit bang, ada ayunan SD. Bener gua, samping itu. Ya kan bisa digeser gitu, digulung ke atas. Lo pernah lihat nggak? Ayunan SD tuh bisa digulung ke atas gitu loh. Masalahnya karatan rantainya. Kan udah lama nggak dipakai. Bener. Takut lepas ya pas dia lipat atas. Samping-sampingan tuh KUA-nya tuh sama apa? SD daerah tuh. Di nikah lo ada yang stand up gak? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena emang lu tahu kalau lu juga kan sering nolak job stand up di nikahan kan? Kenapa lu nolak job stand up di nikahan? Kalau gua jawabannya adalah kenapa gua nolak job di job stand up di nikahan? Karena kalau di nikahan tuh kita nggak bisa fokus orang tuh kepecah. Kecuali lu posisinya tuh udah setara Ernest Radit gitu, mungkin akan nonton, mungkin tapi ya belum tentu gitu. Nah lu kenapa alasan? Ya itu karena udah pernah ngalamin. Lu pernah? Pernah itu di Wiladatika. Tempat syuting Tuyul Mbak Yul tuh. Tuyul Mbak Yul. Rumahnya itu di situ katanya rumahnya Mbak Yul. Pam. Oh Pampam. Yang jamur. Buset itu bukan main tuh yang datang rame banyak. Begitu stand up ya itu pada sibuk ngambil makan nasi segala macam. Anak kecil lari-larian, kerumunan, lari. Kata gue mau kemana? Mau lihat itu jamurnya Pampam. yang tadi dong. Situ langsung balik ke Master Kombut. Pemain. Itu yang ngundang siapa? Teman. Oh bukan. Oh tahu tapi tahu lu stand up gitu ya. Oh bukan anak stand up. Bukan anak stand up. Oh iya kira anak stand up ngundang temennya stand up. ngasih panggung menyeramkan banget. Jahat banget kalau kayak gitu sumpah itu emang Dan dipaksa lagi dan dipaksa. Stand up gitu. Tapi lu pernah di panggung sirkus? Itu mah tahun baru, job tahun baru. Itu gimana itu? bisa sih? Di acara sirkus? Kan tampilnya di acara Puncak, Hotel Puncak, masih ada hubungannya sama Safari. Oh. Nah, tahu dong. Diundang tahun baru, acara tahun baru kan kebanyakan keluarga ya. Jadi gue baru tahu bang, ternyata secara rundown tuh nggak diserahin ke gue dulu. Siapa yang ngisi-ngisi.
Yang pasti yang ada di poster adalah Yovie and Nuno and Beler. Iya, Yovie and Nuno dan Dani Beler gitu maksud gua. Yovie and Beler. Iya, dua tuh. Oh, gestarnya itu. Ya kan datang gua tuh dapat tenda 2. Pertama gua duduk sama panitianya ngobrol-ngobrol. Nggak lama disuruh keluar. Mas Dani, boleh nggak pindah ke panggung sebelah? Soalnya Yovie and Nuno mau kesini. Terus gue bilang kan Beler juga gue gitu. Juga tetap nggak beda Mas. Krunya Beler. Ini gue sendiri lah kata gue Mas. Beda Mas. Lu nice try juga ya. Kan juga Beler enggak Mas. Logonya cuma Nuno Mas, nggak ada Belernya. Nggak ngaruh ternyata ya. Pindah ke samping Bang. Lagi diskusi, lagi ngobrol-ngobrol sama panitia, tiba-tiba pas malam MC naik, gue kan bilang udah mulai acara gitu. Terus nggak lama banyak orang lalu lalang di tenda tuh. Kan kelihatan ya kalau bayangan tuh. Kata gua, panitia kali. Begitu gua nengok ke gua intip, banyak binatang Bang. Banyak satwa lebih tepatnya. Anjing ada banget. Orang hutan, burung beo, anjing pudel. Ini bentar. Diulangi. Dari pertama orang hutan, burung beo, anjing pudel. Nggak ada anjing pudel. Yang terakhir itu peliharaan loh. Kalau misalnya burung beo kayak gitu ya kan, orang hutan itu tuh kayak satwa liar gitu yang nggak pernah lu temui, tiba-tiba ada anjing pudel. Apa? Ada random. Iya ya benar. Di situ gimana? Baru kepikiran gue juga. Iya, aneh kan. Nah ternyata itu mau melakukan pertunjukan. Jadi si satwa-satwanya itu dibikin sebuah story Bang. Jadi kayak orang hutannya diculik, terus tiba-tiba burung beonya bantu selamatin si ini, nanti anjing bedol bawain apa cek gitu. Oke. Dan itu sebelum gua. Aduh kebayang banget lagi itu. Sebelum Itu acara buat keluarga, kan tahun baru ya. Banyak keluarga, anak-anak kecil, banyak anak kecil di depan panggung. Iya. Di depan panggung. Terus panggungnya lucu banget. Udah. Panitia udah hopeless nih, karena udah pecah banget, anak-anak udah pada seneng pakai lagu anak-anak gitu. Terus panitianya bilang harusnya gue tampil 15 menit Bang. Dia bilang Mas Dani kalau kelamaan udahlah 10 menit aja gitu. Wah ini kata gue, udahlah gue belakang panggung tuh turunlah satunya satu persatu. Anjing kata gue, ketemu lagi, sempet gue ajak tos nolak dia Bang. Kata gue anjing, ini kan rangkaian acara bersama gitu. Ngelewas aja kata gue. Bukan nolak, kagak ngerti dan nggak punya tangan. Kalau orang hutan punya tangan. Yang lo ajak tos siapa? Yang pudel? Panitianya yang bawain. Kan dia lagi pegang ini 2 biji, ngajak tos juga bingung. Gimana sih lu? Iya. Lu juga aneh ngajakin tos. Gitu, untung gue punya opening gara-gara gue ngeliat itu gitu. So anak kecil kan pada ngedeketin. Terus kata MC-nya, untung MC-nya bagus Bang. Abis ini acara stand up, jadi adik-adik udah boleh balik lagi tuh gitu. Sempat interaksi nanya, saya boleh lari-larian nggak? Om boleh gitu. Asal jangan ke Jamur Pampang. Takut diculik. Jauh. Puncak, Ladatika jauh gitu. Jauh. Di callback. Terus pada duduk, baru stand up, joke openingnya baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Gimana terhibur oleh satu-satunya gitu. Apa saya di sini saya sirkus juga ya gitu, baru ketawa. Baru situ panitia cair, baru mulai masuk beat satu persatu, alhamdulillah beres. Kelar. Lancar. Happy. Elunya atau penonton yang happy? Guanya happy. Penonton? Enggak. Gitu. Itu lu pas nerima itu tuh enggak kan dia enggak tahu. Dia enggak tahu Dik ada sirkus. Tapi ya ini kita ngarang aja, bukan ngarang ya. Anggap aja ini belum kejadian. Kalau tiba-tiba lu diundang malam tahun baru, siapa aja Yovie and Nuno dan ada sirkus, lu ngambil gak? Balik lagi Bang. Ini kan stand up kan idealisme. Iya. Maksud gua masa iya mas sirkus sih? Iya. Berarti ngambil. Hah? Ambil. Enggak diambil. Tergantung.
masih goyang juga. Sangkain gua kalau udah ngomongin idealisme tuh udah yakin gitu. Kalau habis ini gua nggak bisa, bro. Masa ada sirkuit nggak mau gua. Lu masih ada tergantung. Ya. Masih di tengah. Ya kalau misalkan negosiasi kan jalan tengahnya. Boleh lah budget tinggi, tapi orang hutan nggak usah gitu. Beo nggak apa-apa sama pudel. Pudel nggak apa-apa, beo nggak apa-apa. Seenggaknya dia kan pusing mikirin ceritanya anjing. Nggak ada yang diculik katanya. Lu lagi rame tuh gua perhatiin dan lihat-lihat juga banyak ngetes jok ya? Ngetes jok ke orang random. Ngetes jok ke orang random. Itu udah berapa episode? 12. Oke. Untuk Instagram 12. Itu emang lu niat untuk gue pingin nyobain gitu. Gua tuh orangnya kepikiran, Bang. Oh. Hanya kepikiran, dulu belum berani eksekusi. Karena menurut gua manfaatnya apa nih buat gua gitu. Kayak gua bikin begini gitu. Tapi sekarang begitu gua kepikiran dan ngelakuin, alhamdulillah. Ada manfaatnya. Makin meyakinkan buat apaan sih ini? Sama juga. Nah, gitu tuh. Setup punchline dikasih kan. Karena Enak banget. karena belum kerasa gitu. Kata gua mana brand masuk nggak ada nih. Cuman lumayan, Bang. Lumayan apa nih? Ngetes joke ke orang random itu sebetulnya gue berpikir gini, jangan-jangan open mic pecah terus karena penontonnya udah siap nonton stand up. Oke. Ya. Jadi kadang-kadang misalkan gini, ini dia Dani Beler gitu. Penonton tuh udah tahu gua. Betul. Jadi kalau gua ngejok tipis-tipis juga mereka ketawa gitu. Masih ada ketawa ya. Nah, gua mau tahu. Jadi kan gua nggak tahu nih orang ketawa karena guanya apa karena jokesnya. Oke. Nah, gue bikin konten itu supaya gue ngeliat joknya yang kuat atau memang guanya yang kuat gitu. Ternyata benar pas di ngetes jok ke orang random. Jadi konsepnya gini, Bang. Gue datang ke sebuah taman, gue ngeliat, mana nih yang bisa diajak ngobrol secara random. Dengan kamera jauh, pakai iPhone, tele tuh, bisa ngezoom. Iya. Nah, gue jalan, klipon gue sempetin sini, lah gitu. Nah, gue siapin satu jok. Asli Bogor, Pak. Enggak, saya asli Jakarta gitu. Oh, di sini lagi ngapain gitu. Lagi mantau aja, ada anak-anak buah saya gitu. Nah, gue nggak tahu tuh orang kerjanya apa. Tapi kan topiknya adalah pembahasannya gue mau ngetes jok gitu. Nah, gue nyiapin satu, Bang. Apa sih dulu tuh? Saya habis berantem sama istri saya. Kenapa? Gitu. Istri saya belanja ke IKEA, minta lampu tidur harga 2 juta gitu. Ini kalau saya beli kan saya nggak bisa tidur. Hahaha, baru centing. Iya. Kalau gagal netot. Nah, gitu konsepnya. Oh gitu. Itu nanti akan lu bawain di stand up fest. Hah? Itu. Aduh, ada satu yang keluar nih. Jangan, Bang. Enggak gue. Udah nongol itu. Enggak, itu udah sering gue bawain di. Bapak-bapaknya mungkin gue bawa. Kan? Ada lagi konten lu unpopular fenomena. Unpopular fenomena. Itu tuh konten mencerita ngasih tahu ke orang-orang sisi yang sebenarnya kita sering lihat tapi kita nggak ngeh. Ya, yang nggak populer lah ya. Ya, yang nggak populer. Fakta-fakta nggak populer. Iya, betul sekali. Salah satu yang gue tonton tuh Kentang Mustafa. Kentang Mustafa. Gue tahu itu. Tapi emang gue pernah denger, tapi ternyata nggak, ya buat gue udah info aja. Tapi Beler hadir dengan storytellingnya kan. Betul. Lu ngomong tuh. Betul. Tapi ada ngehenya juga tuh. Ada punchline juga ya. Ada panjangannya juga. Lu bilang apa? Gimana coba? Kentang Mustafa itu sejarahnya adalah kenapa disebut Kentang Mustafa? Dulu zaman kepresidenan Pak Soekarno itu kan di Istana Cipanas. Ada chef, didatangin seorang chef. Namanya adalah Opa Mustafa. Opo apa Opa gitu. Nah, si Opa Mustafa ini sering mengolah kentang, diiris-iris tipis, digoreng kering, terus dibumbuin balado. Nah, makanan itu tuh selalu ada di mejanya Pak Soekarno setiap mau makan. Ada satu momen Pak Soekarno mau makan, kentangnya nggak ada. Karena dia taunya nama chefnya Mustafa, disebutlah ini kentang Mustafa kemana. Dari situ asal usulnya. Gitu. Dari situ gue berpikir jangan-jangan ya bakso apung adalah makanan yang diambil dari ada chef yang bernama Bakso. Gue udah nungguin. Nih. Ini dia nggak akan sebaik itu nih ngasih penjelasan coba. Nah, stand up kan nyebelin. Ya, jangan terbuka. Oh, bener. Namanya
bakso. Masa Afung namanya bakso? Namanya Afung itu ternyata nama baksonya. Nah, Afung itu makanan ternyata. makanan. Bakso itu nama orang. Iya, orangnya namanya bakso. Iya, baru tahu gua itu. Yang salah itu. Oh, salah. Jangan dibenerin. Jangan baru tahu. Iya, kata dia bilang. Gampang percaya saya. Orangnya gampang percaya. Dani Beler. Lu cepet juga ke Maharaja Lawak. Malaysia. Itu sebelum suci ya? Sesudah? Sesudah suci. Kenapa kok bisa ke situ dan gimana tuh cerita? Zawin yang rekomendasiin. Zawin Zawin duluan itu, ya? Zawin duluan. Zawin ngerekomendasiin orang Malaysia buat ngajak lu berarti? Zawin ngerekomendasiin orang di Indonesia yang siapa aja mau ke sana. Dia ngasih 5 nama. Kalau nggak salah Rahmat Ababil, Indra Jegel, Ridwan Remin, Dani Beler, sama Jupri. Mal Jupri. Al Jupri. Gitu. 4-nya nggak bisa sibuk. Nah, gua yang kepilih gitu. Sampai berapa besar tuh? 8 Oh, lumayan. Besar iya. dari 9. Enggak Ya, lumayan. sama dong lu itu namanya mah. 15 14 gitu. Oh, lumayan. Dapat berapa? Ringgit. Apanya? Ringgit. Oh, ringgitnya gede, Bang. Tapi kan 8 besar nggak dapat hadiah kan? Cuman duit tappingnya duit tampilnya Syutingnya Ada ya? tampil lah. Lumayan. Lu pas di sana tuh bawain materi kayak di Indonesia aja kan? kayak di Indonesia tapi diubah versinya. Oh, ada kata-kata yang Ada diksinya diganti ya? kata-kata, iya. Ah, iya. Pas di Malaysia emang gini secara exposure lu dapat nggak? Pas di Dapet Malaysia banget. banyak yang Dapet. lu pada Untuk orang Malaysia dapat banget. Tolok ukurnya, gua kalau ke Malaysia di apa namanya? Pengecekan imigrasi, Ya. itu orang udah tahu gua. Oh iya. Jadi orang lain, turis lain ditanya kesini mau ngapain, begitu gua ditanya temanya minggu ini apa. Oh, karena lu bolak-balik ya? Bolak-balik. Dan itu Astro TV tuh ditonton Iya benar, lumayan gede ya di banyak. sana. Iya. Iya, Astro katanya di sana paling ini ya. Iya, paling. Di sini Astor yang ramai. Iya. Ya, Astor. Cepat habis pas lebaran ya. Iya. Itu malah dicari, malah diambil. Astornya mana nih? Anjir, gua nggak dapet Astor. Astor itu aslinya warna coklat yang diolesin warna putih, atau warna putih yang diolesin warna coklat. Ayo. Aduh, Aslinya gimana apa? ya? Aslinya apa Iya, tuh aslinya Astor warnanya? apa aslinya ya? Kalau kata gua adalah itu coklat dililit sama utang. Akhirnya jadi putih, pucet dia pucet. Ayo orang pucet. Tadinya mah coklat semua, Jis. Tadinya coklat semua, yang sebagian kelilit ojol, pinjol. Pinjol. Kelilit ojol ribut dong. Kelilit ojol. Itu memang emang diincer bukan ini. Kelilit pinjol mah Wawan. Wawan Cikuk. Biar semua orang tahu. Wawan adalah penyintas pinjol. Yang lintas kopi tuh. Pinjol yang ilegal lagi. Aduh, banyak lagi. Lu udah banyak, lu tuh ngekombutin orang dan lu nggak pingin bikin materi tentang keluarga. Mau. Insya Allah tahun ini Bang Ajis. Kalau konten sama keluarga, konten bareng istri, Sama istri. Istri tuh sebenarnya malu-malu kalau depan kamera gitu. Oh jadi kuncup dia pas keluar dari kamera gitu. gini aja. Sayang, lu bilangnya ini. Kamu di situ ya. Aku mau ngerekam pakai kamera depan. Tapi yang ngerekam kamera belakang. Itu mau ketahuan ya tetep. Iya. Ketahuan, Bang. Udah usah pakai dulu lah. Iya dah. Pasang CCTV aja, CCTV bayi. Kamera bayi, gue ntar pengen beli tuh kamera bayi. Gue pengen tahu itu buat gue tapi. Gue mau tahu kalau tidur kayak gimana. Oh, kamera Lu penasaran nggak? bayi. Lu pernah penasaran nggak? Aduh, lucu banget lagi. Kalau kita tidur kita kayak gimana mukanya ya? Iya. Gue penasaran tuh. Penasaran. Kalau gitu nggak usah disimpan di ujung atas. Di sebelah meja lu aja yang deket biar kelihatan mukanya lu kan. Lu pengen nyarinya muka lu kayak gimana pas tidur kan? Enggak, tapi kalau kita tahu sengaja naro CCTV itu, tidur kita jadi nggak aneh tuh, Bang. Lu pernah? Apa? Lu pernah kayak gitu? Nih, gue pernah ngerekam mau ngorok. Kan kata istri gue ngoroknya kenceng. Terus gue sengaja nih, sekenceng apa sih gue rekam? Nggak terlalu kenceng. Karena disengajain tuh mau ngerekam. Iya. Lu baru semalaman ngerekam handphone. Ngerekamnya mau nggak tidur nih gue ngantuk. Ya kan jadi nggak akan ngorok blok. Ondong. Aduh blok. Ondong kalau begitu namanya. Gimana tuh? Gitu. Kalau sengaja biasanya kita enggak. Iya kan lu nya melek memang. Kalau melek kan memang kayak gitu, nggak ngorok. Masih ada orang gini. Gitu. Ada lu orang tidurnya melek. Ada. Tapi kalau dia bangun merem. Terbalik dong. Kasian. Terbalik. Paling bangun, apa. Ya ampun, gue lupa deh gue tadi ketiduran.
Matanya merem. Matanya bareng tiduran. Tapi kan kayak gitu menurut jurnal, Jis. Gue pernah baca nih. Apa tuh? Karena kita tuh adalah makhluk kebiasaan. Ah. Kita adalah makhluk kebiasaan. Jadi ketika kita membiasakan sesuatu, itu bisa menjadi kebiasaan kita yang menurut kita normal. Contohnya apa ini? Tidur melek. Ada yang pernah nyoba. Jadi ada yang pernah nyoba, orang tidur tapi melek, dicobain gini terus gini aja. Terus? Tidur dia, Tapi melek. Kebayang nggak lu? Tahu dia tidur apa enggaknya gimana? Diginiin, gitu dia. terus pas bangun Kaget. merem. Enggak, pas bangun tuh enggak merem. Berapa lama itu? Selama setahun kalau nggak salah dicobain. Wow. Dicobain, jadi Berhasil. gini tidur nih, aduh gua ngantuk nih. Aduh, dimelek-melekin. Walaupun sempat pertama ada yang gini-gini, tapi lama-lama jadi melek. Begadang berarti. Jangan begadang. Kalau tiada artinya. Bagus, terima kasih udah boleh terusin. saja. Beneran ada yang kayak gitu, cuman memang berbahaya akhirnya. Karena kan mata lu kan butuh Tidak istirahat. Iya, mata lu tuh butuh ini. Biar apa? Apa Butuh yang hitamnya. Kalau putih semua serem. Dan IBR juga ada punya ini lah ya, punya kegiatan namanya pecahkan itu ya. Pecahkan. Pengajar. Jadi pengajar. Pengajar pecahkan. Lu tuh emang lu kuliah jurusan apa sih? Broadcast, Bang. Broadcast. Tapi lu kayaknya lu demen banget ngajar deh. Iya. Ngajar, ngasih tahu gitu. Iya, itu bawaan bokap kali ya. Bokap kan ceramah. Guru. Oh, ceramah. Bokap. Gua tuh waktu kuliah, Bang, jurusan broadcast, cita-citanya pengen jadi artis. Salah kan? Kata dosen gue salah. Ah. Lu jangan ambil broadcast, kalau menjadi artis mah broadcast mah belakang layar. Oh iya. Gitu. Gue bilang kan banyak artis yang kegap belakang layar. Gue bilang, iya kan? Iya kan? Iya lagi Ikutan lagi tuh. Iya. Teman-teman juga soalnya. Iya bener ya Allah. Terus. Gitu. Jadi naluri ngajar tuh mungkin datang dari bokap. Dan gue tuh seneng cerita orangnya. Gue seneng ngobrol, seneng nyari-nyari sesuatu yang sifatnya sejarah, histori. Oke. Jadi gue kalau ngomong sama, gue tuh bisa, Bang, ketemu orang baru nih di halte, di stasiun, 30 menit ngobrol, gue bisa tahu nih dua orang ini backgroundnya seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Serem banget lu. Iya lu. Iya. Lu bisa tahu orang dengan 30 menit aja. Iya. Wah, gila keren juga tapi ya. Ini kita berapa menit? 1 jam. Sejam. Wah, kalau kelebihan gak bisa. Lucu banget. Harus benar-benar 30 menit aja lucu banget. Kenapa harus pas ini? Emang lu bisa udah bang nggak usah ngobrol lagi ya. Saya udah tahu loh bang gitu. Emang bisa di segitu, stop. SOP-nya segitu, Bang. Ini kan kita stand up-nya 1 minggu lah kurang Lagi, lebih nih. 1 minggu lagi. Gimana? Lu persiapan lu? Bang, jujur, dari awal line up keluar gue udah deg-degan, Bang. Lu kan dari awal lewat keluar kan? Iya. Gue dari awal ngedesain. ini itu kan gue. Dari awal gue umumin, gue deg-degan. Ini pertaruhan banget ini. Iya. Kalau lucu ya seperti biasa kan. Iya. Maksudnya kita emang pasti seperti biasa lucu. Kalau nggak lucu kan, kenapa nih? Nah itu tuh. Iya. Bahaya tuh. Bahaya. Udah gitu gue materi baru kan teman-teman kan Iya. enggak. Iya lo enak aja. Orang lu yang nyuruh juga. Iya, di grup perasaan gitu ya. Nggak boleh kalau nggak materi baru. Iya. Yang belum pernah di mana-mana gitu Iya. konsepnya. Pokoknya Jis. kalau materi lama nanti akan ada tulisan di layar materi lama, gitu. Ada suaranya, gitu ya. Beban ya Allah, Terus beban. kalau nanti kan gue cuma ngasih waktu 8 menit. Ya. Kalau lebih dari itu kan karena banyak. Lebih dari itu dikasih aba-aba kalau masih batu nanti dari mic itu akan keluar tangan. Gini. Diam. Gitu, gitu. Terus ditarik ke dalam mic. Udah gitu. Nanti keluarnya di green room. Makan habis itu makan. Kira-kira bahas apa nih Dan nanti stand up fest? Bocorin dong ke teman-teman. Dibocorin malah ya. Nggak apa kisi-kisinya apa nih? Orang gak enakan. Oh itu ya orang nggak enak. Baru ya? Baru. Keren. Udah dicoba di open mic? Belum. tinggal minggu depan. Tinggal loh minggu ya? depan loh. Udah berarti Bang Ajis. Udah, cuman belum puas gitu maksudnya. Oh iya. Bagus. Masih ada yang harus Masih ada di-rewrite di-rewrite lagi. Bagus. Keren. Sekalian ya Radika Jamil. Akan tentang apa nanti Radika Apa Jamil? nanti Kak kalau boleh tahu? Stand up aja. Orang enakan. Ya, Udah dites di open mic. Wah belum. Tinggal seminggu lagi loh. Oh udah berarti. Berarti
tapi belum ini. Udah puas. Nah itulah tadi dia obrolan bareng Dani Dani Beler. Beler. Terima kasih. Seorang Mr. Kombut. Kita minggu depan udah stand up fest. Betul. Ini kita besok nggak tayang dulu. Oh, Tanggal 6 kan masih stand up fest. sampai kapan? Sampai Jambore. Setahun ya? Berhentinya panjang ya. Setahun ya? Capsir. Terima kasih semuanya, terima kasih.